Dari waktu ke waktu, jati diri Yusuf Mansur terkuak. Jika sebelumnya, jemaah atau bukan orang dekatnya menghujat dan menggugatnya ke pengadilan, kali ini adalah dua orang dekat Yusuf Mansur menggugatnya lewat jalur penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan Direktur Utama Paytrend Asset Management. Sudah banyak cerita halu dia, yang itu endingnya adalah penggalangan dana, dan dari penggalangan dana itu tidak ada pertanggungjawaban. Dari waktu ke waktu, jati diri Yusuf Mansur terkuak. Jika sebelumnya, jemaah atau bukan orang dekatnya menghujat dan menggugatnya ke pengadilan, kali ini adalah dua orang dekat Yusuf Mansur menggugatnya lewat jalur penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan Direktur Utama Paytrend Asset Management, Ahfaz Aksien, dan mantan Eksekutif Paytrend Asset Management, Novi Korina. Nilai yang ditagihkan kepada Yusuf Mansur mencapai 4,6 miliar rupiah lebih. Dengan gugatan PKPU yang dilayangkan oleh Ahfaz Aksien dan Novi Korina itu, telah mengkonfirmasi bahwa selama ini yang merasa dirugikan dan ditipu oleh Yusuf Mansur bukan hanya jemaah, tetapi orang kepercayaannya juga mengalami hal yang sama. Masihkah Yusuf Mansur mengelak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, sejak awal November 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memulai proses peradilan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dilakukan oleh seorang mantan Direktur Utama Paytrend, Ahfaz Aksien, dan seorang pimpinan di Paytrend Asset Management, Novi Korina, di mana dua orang ini menggugat melalui jalur PKPU kepada Yusuf Mansur. Nilai gugatan itu yakni sebesar 4,3 miliar rupiah yang dilayangkan oleh Ahfaz Aksien kepada Yusuf Mansur sebagai pemilik Paytrend Asset Management yang pada 8 Mei 2024 telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena ternyata Paytrend Asset Management ini tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggarannya banyak sekali, termasuk tidak adanya kantor, tidak adanya karyawan, tidak adanya komisaris syariah, dan sebagainya. Nah, selama ini kita mengetahui bahwa Yusuf Mansur itu bermasalah ketika dia mengajak khalayak ramai, jemaahnya, masyarakat umum untuk berinvestasi. Katakanlah mulai investasi batu bara, lalu patungan usaha, kondotel moyavidi, tabung tanah, dan masih banyak lagi.
semuanya selalu bermasalah, tetapi uang yang sudah masuk tidak bisa kembali. Kalau toh kembali, itu sekalinya kecil sekali. Nah, jika selama ini Yusuf Mansur itu selalu dihujat dan digugat oleh orang-orang yang merasa dirugikan, apakah itu berupa janji-janji Yusuf Mansur yang selalu bohong, atau janji-janji investasi yang juga endingnya adalah kebohongan? Lalu kasus yang terbaru adalah dua petinggi Paitreng Asset Management yang melandai di bursa itu akhirnya juga menggugat Yusuf Mansur melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Pak Ahfaz Ahsin itu merasa dirugikan sebesar 4,3 miliar rupiah, sementara Novi Korina sebagai salah seorang eksekutif di Paitreng Asset Management itu dirugikan sebesar 369 juta rupiah. Ini artinya apa? Ternyata Yusuf Mansur itu tidak hanya bermasalah, tidak hanya berbohong kepada orang luar, tetapi juga dia bermasalah dan berbohong kepada orang dalamnya sendiri, orang kepercayaannya sendiri. Jadi, ketika Pak Ahfaz Ahsin dan Novi Korina ini speak up, lalu dia menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka lengkaplah sudah Yusuf Mansur dihujat dan digugat dari dalam maupun dari luar lingkarannya. Dengan demikian maka terkonfirmasilah bahwa sejatinya apa yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur itu adalah kebohongan belaka. Jika sebuah proses manajemen itu bermasalah, maka biasanya pihak luar yang dirugikan. Tetapi kali ini orang dalam pun, orang kepercayaan dari Yusuf Mansur pun itu menggugat dirinya. Jadi bukan hanya jemaah atau orang luar, orang dalam pun itu merasa dibohongi oleh Yusuf Mansur. Ini perlu dicatat dan perlu di stabilo merah agar menjadi peringatan kepada kita semua saja bahwa sejatinya apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur selama ini adalah kebohongan. Jika Yusuf Mansur itu bohong pada orang luar, maka yang menggugat dia adalah orang luar saja. Tapi sekarang orang dalam pun itu menggugat. Artinya dia telah melakukan kebohongan. Baik kepada lingkaran dekatnya, orang dalam, maupun apalagi dengan orang luar. Yang hanya sebatas sebagai seorang investor. Maka dengan demikian masyarakat perlu hati-hati. Perlu menyimak betul gerak dan langkah dari Yusuf Mansur ini yang dari hari ke hari selalu mencari celah untuk mengumpulkan uang
guna memperkaya diri. Sudah banyak cerita halu dia yang itu endingnya adalah penggalangan dana, dan dari penggalangan dana itu tidak ada pertanggungjawaban yang terbuka. Jika uang sudah masuk ke Yusuf Mansur, maka uang ini susah untuk bisa keluar lagi. Tidak ada ceritanya uang bisa keluar. Kalau toh ada yang dikembalikan investasinya, itu pun sangat kecil nilainya. Sangat kecil nilainya dan sangat sedikit orang yang mendapat kesempatan seperti ini. Nah, dengan demikian maka mari kita berhati-hati dengan langkah, ucapan, janji dari Yusuf Mansur dan orang-orang yang serupa dengannya. Tidak sedikit juga Ustadz yang mirip-mirip seperti Yusuf Mansur ini. Karena itu jika ada ajakan untuk berinvestasi, maka mari kita telusuri, kita cermati, lalu kita timbang-timbang dengan akal sehat. Apakah investasi ini normal atau malah jadi bualan belaka? Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.